Banyak dari kalian yang setuju kalau Mimin bikin recap alur cerita film Interstellar. Ya, karena film ini termasuk film yang membuat kita mikir karena isi ceritanya yang fisika banget lah ya. Salah satu produser dari film ini yaitu Christopher Nolan, dan menurut Mimin, film ini merupakan film terbaik untuk kategori fiksi ilmiah. Sebelum memulai alur ceritanya, Mimin ingetin lagi ke kalian untuk nonton video ini sampai habis, karena semua cerita dari awal film ini akan mempengaruhi penjelasan di ending filmnya. Yuk langsung aja kita mulai. Film ini dibuka dengan diperlihatkannya sebuah rak buku yang sangat berdebu. Kemudian berlanjut pada seorang perempuan tua yang menceritakan kalau ayahnya terpaksa menjadi seorang petani sama seperti semua orang pada masa itu. Scene langsung berpindah pada Cooper, yaitu tokoh penting dalam film ini yang sedang bermimpi tentang kejadian kecelakaan masa lalunya yang merupakan pilot luar angkasa. Sampai akhirnya anak keduanya Murph membangunkannya dan memberitahu bahwa ayahnya adalah hantu. Saat pagi harinya, terdengar cerita perempuan tua yang mengatakan bahwa mereka harus meletakkan piring secara terbalik karena debu terus berhembus. Jadi bisa dikatakan kalau keadaan bumi udah bener-bener parah banget lah karena badai debu yang ekstrim gitu. Kemudian dilanjutkan ke scene di mana Tom, yaitu anak pertama Cooper, sedang makan. Dan Cooper berkata kepada Murph kalau dia tidak boleh takut kepada hantu yang ada di kamarnya itu. Kemudian Donald, yaitu ayahnya Cooper, mengatakan bahwa ladang gandum milik Nelson, tetangganya itu, ternyata terkena wabah yang membuatnya terpaksa harus membakar semua tanaman gandum miliknya itu dan hanya menyisakan tanaman jagung. Kemudian Cooper dan kedua anaknya pun pergi ke sekolah, dan di perjalanannya mereka melihat sebuah robot pesawat India gitu, di mana mereka berusaha meretas pesawat tersebut karena panel suryanya bisa memberikan daya untuk seluruh ladangnya. Dan singkat cerita, mereka berhasil meretasnya. Sesampainya mereka bertiga di sekolah, Cooper dipanggil oleh gurunya karena kedua anaknya itu membuat masalah di sekolah. Tom disindir untuk tidak usah masuk universitas dan hanya cocok menjadi petani saja karena nilainya anjlok banget lah. Dan juga Murph yang sebenarnya anaknya yang sangat pintar, tetapi dia dianggap bermasalah hanya karena dia membawa buku lama ayahnya tentang pendaratan bulan. Dan ternyata semuanya itu tidak dipercayai oleh guru-guru yang ada di sekolahnya, dan itu hanyalah pembohongan publik saja. Sesampainya di rumah, Cooper dikabarkan kalau ternyata satu persatu mesin traktornya itu rusak. Kemudian Murph dan Cooper langsung pergi ke kamarnya Murph karena mereka mendengar suara benda yang jatuh, dan mereka melihat buku yang baru saja terjatuh dari raknya. Nah, dari kejadian ini, Murph memberitahu kalau ia sudah menerjemahkan jarak kosong antara buku satu dengan yang lainnya yang membentuk sebuah kode Morse yang berupa titik dan garis gitu. Ia berpikir kalau mungkin saja hantu tersebut ingin menyampaikan sesuatu, namun Cooper tidak percaya dengan hal itu. Berlanjut pada Cooper dan keluarganya yang menonton pertandingan baseball, namun pertandingan dihentikan karena terjadinya badai debu yang menjadi bencana di bumi itu ya. Ketika mereka dalam perjalanan pulang, mereka itu cuma bisa melihat debu saja. Saat mereka tiba di rumah, Murph lupa untuk menutup jendela di kamarnya. Namun Cooper menyadari kalau ada yang aneh di kamar Murph. Debu yang masuk ke kamar Murph ternyata membentuk sebuah kode lagi. Kemudian Cooper mengatakan kepada Murph kalau apa yang terjadi bukanlah karena hantu, melainkan gravitasi. Keesokan harinya, Cooper mengetahui kalau itu bukanlah kode Morse, melainkan bilangan biner yang cuma ada angka 0 dan 1 itu loh. Kalau dari debunya ini, 0 ditunjukkan dengan garis debu yang tipis dan angka 1 ditunjukkan dengan garis debu yang tebal. Sampai akhirnya, Cooper berhasil menerjemahkan kode biner itu dan ternyata menunjukkan sebuah lokasi koordinat. Namun, Cooper tetap pergi dan di tengah perjalanan, ternyata Murph bersembunyi di mobilnya untuk ikut. Sesampainya di lokasi itu, mereka menemukan sebuah tempat yang dipagar warning dan tidak ada lampu sama sekali. Saat Cooper berusaha masuk, ia kaget bertemu dengan robot yang kemudian menyetrumnya hingga pingsan dan membawanya masuk. Saat Cooper terbangun, ia langsung diinterogasi oleh robot itu tentang siapa yang memberikan koordinat lokasi ini. Kemudian seorang wanita bernama Amelia Brand pun datang membawa Cooper ke sebuah ruangan meeting. Cooper bertemu dengan Profesor Brand yang ternyata dia dulu pernah bekerja dengannya, yaitu di NASA. Cooper mengatakan kalau dia itu tahu lokasi ini dari anomali yang disebabkan oleh gravitasi.
Di sini kita akhirnya mengetahui ternyata Cooper adalah mantan pilot luar angkasa NASA yang ada dalam mimpi yang ada di awal film itu ya. Profesor Brand juga memberitahu bahwa dunia ini sudah tidak layak untuk dihuni. Ya, salah satunya karena badai pasir itu dan kandungan atmosfernya 80% nitrogen yang menyebabkan menipisnya kandungan oksigen. Semua tanaman mati dan hanya menyisakan jagung yang nanti mungkin akan mati juga. Profesor Brand mengatakan bahwa kemudian Cooper diperlihatkan sebuah endurance, yaitu roket luar angkasa terakhir yang akan digunakan untuk menyelidiki planet yang layak huni dengan misi bernama Lazarus Missions. Tetapi Cooper tidak percaya dengan itu karena jarak bintang terdekat saja 1000 tahun cahaya. Ya gimana cara nyampenya, kurang lebih seperti itulah. Profesor Brand meminta Cooper untuk menjadi pilot lagi pada misi terakhir ini. Kembali ke ruang meeting lagi, di mana Romilly memberitahu bahwa ada banyak anomali yang terjadi, termasuk yang menyebabkan kecelakaan Cooper yang ada di awal alur tadi. Romilly juga menjelaskan kalau mereka akan masuk ke anomali ruang waktu di dekat planet Saturnus. Nah, para petinggi NASA ini juga cerita kalau mereka sudah mengirim manusia 10 tahun yang lalu. Misi terdahulu ini dipimpin oleh Dr. Mann dan juga terdapat rekannya seperti Dr. Miller dan juga Dr. Edman. Dari penelitian yang mereka lakukan dalam Lazarus Mission ini, mereka mendapatkan beberapa sinyal lewat lubang cacing itu, di mana ada satu sistem dengan 3 planet yang menjanjikan untuk layak dihuni manusia. Kemudian mereka menjelaskan kalau ada 2 rencana, yaitu Plan A yang merupakan plan awal seperti Lazarus Mission, membawa semua manusia ke planet baru, dan Plan B merupakan rencana dengan cara menyimpan bom koloni yang berisikan sel telur manusia yang sudah terbuahi sebanyak 5.000 buah. Koloni inilah yang akan menjadi manusia berikutnya di peradaban baru di planet yang baru. Sedangkan manusia yang di bumi ya udah dilihatkan kalau perhitungan persamaan gravitasi yang dikerjakan Profesor Brand itu belum selesai. Dan dia berjanji kalau Cooper kembali ke bumi, perhitungan gravitasinya udah selesai sehingga bisa menyelamatkan manusia yang ada di bumi. Sepulang dari markas NASA, Murph yang mengetahui ayahnya akan pergi, marah karena Murph menganggap kalau ayahnya tidak akan pernah kembali karena ayahnya sendiri saja tidak tahu memprediksi kapan dia akan kembali. Murph juga memberitahu bahwa makna pesan kode Morse itu adalah stay, tinggallah. It says stay, Dad. Jadi yang disebut mereka itu ternyata juga berusaha memberitahu Cooper untuk stay. Kemudian Cooper membujuk Murph menjelaskan bahwa dia dalam perjalanan hitam, waktu akan berubah dan akan berjalan lebih lambat. Jadi teori-teori ini tuh ada di materi relativitas Einstein ya. Namun Murph tetap tidak terima dengan kepergian ayahnya. No idea. Oh. Saat Cooper ingin pergi, buku kembali jatuh dengan sendirinya, seolah-olah mengisyaratkan Cooper jangan pergi. Namun Cooper sudah membulatkan tekadnya dan berpamitan dengan Tom dan Donald. Kalau menurut Mimin, scene ini tuh termasuk scene yang cukup sedih ya. Oke, kembali ke cerita. Singkat cerita, keempat pilot itu berhasil meluncur ke luar angkasa bersama robot bernama TARS dan Cass menggunakan pesawat Endurance. Singkat cerita, karena perjalanannya sangat jauh dan panjang, mereka melakukan hibernasi untuk menghemat persediaan makanan. Kemudian mereka akhirnya dapat melihat secara langsung bentuk dari lubang cacing itu yang ada di dekat planet Saturnus. Nah, di sini Romilly menjelaskan ke Cooper sedikit tentang apa sih lubang cacing itu. Lalu mereka masuk ke lubang cacing itu dengan sedikit goncangan, dan di sini terdapat fenomena yang aneh karena Amelia seperti melihat sesuatu pada saat di perjalanannya dan menyentuh layaknya seperti bersalaman. Tanpa disadari, ternyata mereka sudah masuk ke galaksi lain yang letaknya sangat jauh dari bumi. Mereka pun langsung mengambil sinyal dari planet Man sangat menjanjikan, tetapi sangat beresiko sekali karena kedua planet ini mengorbit Gargantua atau sebutan lain dari lubang hitam yang mempunyai tingkat tarikan gravitasi yang sangat tinggi. Menurut perhitungan Romilly, sesuai dengan teori relativitas Einstein, jika mereka berada di planet Miller, maka terjadi perbedaan waktu yang sangat drastis, yaitu 1 jam di planet itu setara dengan 7 tahun di bumi. 7 years back on Earth. Tentunya ini sangat berisiko sekali karena mereka tidak bisa berlama-lama di planet itu dengan melihat kondisi bumi yang seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah mereka akan tetap pergi ke planet Miller dengan ide dari Cooper, yaitu pesawat Endurance berhenti di luar orbit Gargantua yang sejajar dengan planet Miller, kemudian pergi dengan pesawat Ranger agar lebih menghemat bahan bakar dan yang lebih terpenting agar tidak terkena efek dilatasi waktu yang lebih buruk lagi.
Romilly menetapkan untuk tetap tinggal di planet Endurance bersama dengan robot TARS, menunggu mereka kembali sambil meneliti gravitasi untuk keperluan persamaan gravitasi yang sedang dikerjakan oleh Profesor Brand. Singkat cerita, Cooper, Amelia, dan Doyle pun mendarat di planet Miller. Namun di sana mereka hanya melihat air dan tidak menemukan apapun selain puing dari pemancar sinyal. Gravitasi planet ini lebih besar dari bumi yang membuat mereka kesulitan saat berjalan. Saat berusaha mengumpulkan puing pemancar sinyal itu, Cooper kaget bahwa yang dari jauh Amelia kira itu hanya sebuah gunung, ternyata itu merupakan sebuah ombak besar yang setinggi gunung. Dan lebih parahnya lagi, ternyata di belakang pesawatnya itu ada ombak besar lain gitu. Jadi mereka tuh sebenarnya ada di antara ombak yang setinggi gunung itu. Cooper yang menyadari hal itu langsung menyuruh Cass menyelamatkan Amelia untuk masuk ke pesawat. Namun karena ombak besar itu sudah menghantam pesawat mereka, temannya Doyle tidak terselamatkan di insiden kali ini. Karena mesin pesawat mereka terendam ombak yang tadi itu, mereka terpaksa harus menunggu 1 jam 45 menit lagi sampai mesin pesawatnya bisa dinyalakan kembali. Nah, di sini terjadi perdebatan antara Cooper dengan Amelia, di mana Cooper berharap kalau ia bisa mengembalikan waktu yang udah terbuang sia-sia dengan cara masuk lubang hitam gitu. Kemudian Amelia menjelaskan kalau itu semua nggak mungkin terjadi, hanya yang disebut dengan mereka lah makhluk 5 dimensi yang bisa sesuka hati mengubah waktu, karena waktu bagi makhluk itu bagaikan dimensi fisik lainnya. Kemudian mereka bertemu Romilly dan ternyata Romilly sudah menua akibat dilatasi waktu itu. Dan ternyata Romilly sudah menunggu 23 tahun, 5 bulan, 8 hari. By now it must be 23 years, 4 months, 8 days. Itu membuat mereka berdua sangat menyesal. Cooper diberitahu Romilly kalau ia mendapat banyak sekali pesan dari keluarganya yang tersimpan selama bertahun-tahun dan langsung membukanya. Dari pesannya itu terlihat bahwa semua anaknya sudah dewasa. Tom lulus dengan peringkat kedua di sekolahnya. Yang di awal itu kan bilang kalau Tom itu nilainya jelek-jelek semua. Di pesan berikutnya diperlihatkan kalau Tom sudah menikah dengan Lois dan mempunyai anak bernama Jesse. Di pesan berikutnya dikatakan bahwa Jesse meninggal akibat penyakit paru-paru dari bencana debu di bumi, dan kakeknya pun sudah meninggal dan dikuburkan di belakang rumah dekat makam ibunya. Kemudian pesan berlanjut datang dari Murph yang sudah dewasa dan menyampaikan kepada Cooper kalau dia sangat marah karena hari itu merupakan ulang tahunnya di mana usianya sudah seperti usia ayahnya saat pergi, dan berjanji akan kembali menemuinya. Benar saja, mereka sudah seusia, namun Cooper tidak kembali ke bumi menemui Murph. Sampai akhirnya kedua anaknya sudah muak dan berusaha mengikhlaskan kepergian ayahnya. Kembali ke scene di mana Murph merasa aneh dengan penelitian dari Profesor Brand, karena ia hanya meneliti tentang gravitasi tanpa meneliti tentang waktu. Sedangkan hal itu tidak dapat dipisahkan, dan dari situlah timbul kecurigaan dari Murph. Di sisi lain, Amelia mengatakan kepada Cooper kalau cinta lain dapat melampaui dimensi ruang dan waktu. Setelah berdiskusi, akhirnya mereka tetap akan pergi ke planet kedua, yaitu planet Dr. Mann yang jelas-jelas masih mengirim pesan hingga sekarang. Berganti ke scene lagi pada keadaan Profesor Brand yang kritis dan selalu memanggil Murph di rumah sakit. Profesor Brand pun akhirnya jujur, yaitu ternyata pilihan terbaiknya adalah menanam bom koloni tadi untuk menjadi peradaban manusia yang baru di planet baru dan melupakan manusia di bumi karena sudah tidak bisa lagi diselamatkan. Setelah mengatakan hal itu, Profesor Brand meninggal. Murph yang kesal bercampur sedih langsung mengabarkan melalui pesan kepada pesawat Endurance untuk Amelia dan juga Cooper. Sesampainya di planet Dr. Mann, ternyata planet itu malah lebih buruk lagi karena hanya berisikan dataran es, bahkan awannya pun merupakan gumpalan es. Di sini mereka menemukan pesawat Dr. Mann dan langsung membangunkan Dr. Mann dari hibernasinya. Kemudian mereka melihat pesan yang dikirim oleh Murph yang mengatakan bahwa ayahnya Amelia, yaitu Profesor Brand, sudah meninggal dan mengetahui bahwa ia sengaja meninggalkan manusia untuk punah. Kembali ke scene Murph di mana diperlihatkan bahwa kondisi bumi udah parah banget lah dan sebenarnya udah tidak layak dihuni. Murph berbicara kepada seorang teman sekerjanya kalau ia tidak boleh mengatakan kepada manusia di bumi tentang kepunahannya itu. Murph yakin kalau hantu di masa kecilnya yang selalu mengganggunya itu sebenarnya bukanlah hantu, melainkan manusia yang akan membantu memberikan informasi agar dapat menyelesaikan masalah ini. Nah, di sini nih udah mulai tegang banget nih. Berlanjut kepada Cooper dan Dr. Mann yang sedang keliling planet itu.
Dan ternyata Dr. Man berkhianat karena selama ini ia sudah membohongi semuanya dengan tujuan agar dia selamat. Dan kemudian alat komunikasinya Cooper dibuang oleh Dr. Man dan memecahkan helmnya Cooper. Di planet ini ternyata udaranya mengandung amonia dan tidak bisa dihirup oleh manusia. Cooper sudah mulai tidak bisa bernapas lagi dan mengingat tentang scene di mana Cooper memberikan jam tangannya kepada Murph. Di sisi lain, Murph mengajak keluarga kakaknya untuk meninggalkan rumahnya dan terjadilah perdebatan yang seru nih. You're gonna save everybody. His dad couldn't do it. Dad didn't even try! Dad just abandoned us! Akhirnya Murph pergi dan ternyata balik lagi untuk membakar ladang jagung milik kakaknya agar kakaknya itu tidak di rumah, karena Murph yakin dia harus kembali ke kamarnya itu. Singkat cerita, akhirnya Cooper diselamatkan oleh Amelia. Namun Remley tewas karena ternyata data tersebut hanyalah instruksi untuk bom bunuh diri yang sudah dirancang Dr. Man sebelumnya. Dr. Man pun pergi menuju planet Endurance untuk mengambil alih pesawat itu dan kabur. Di sisi lain, Murph berusaha mengungsikan anaknya Tom karena ia tidak bisa membiarkan mereka tewas akibat debu itu. Berlanjut ke Dr. Man yang gagal mendaratkan pesawat Endurance dan mengalami kecelakaan yang menewaskan dirinya serta membuat pesawat Endurance itu mengalami kerusakan sehingga terombang-ambing gak jelas. Singkat cerita, dengan perhitungan Cooper yang akurat, akhirnya pesawat Endurance yang berputar kencang tadi dapat distabilkan kembali. Untungnya bom koloni yang menjadi plan B itu masih aman dan tidak terbakar. Karena insiden ini, Endurance malah tertarik oleh lubang hitam sehingga membuat mereka bertambah 50 tahun. Dan karena nggak ada cara lain lagi, akhirnya Cooper di sini mempunyai rencana gila, di mana ia sengaja membuat Endurance mendekati lubang hitam dan beresiko membuatnya menjadi 120 tahun. Dan ini dilakukannya untuk mengandalkan putaran gravitasi yang tinggi dan akan diubahnya menjadi tenaga agar mereka bisa pergi ke planet terakhir, yaitu planet Edman. Namun untuk lolos dari tarikan lubang hitam, mereka harus mengorbankan satu pesawat untuk mengurangi beban sehingga diputuskanlah TARS untuk meninggalkan mereka. Nah, di sini ada momen sedih lagi nih. Jadi Cooper tuh ternyata berbohong kepada Amelia karena sebenarnya mereka harus menjatuhkan dua pesawat agar Endurance dapat lolos dari tarikan gravitasi lubang hitam. Dan ternyata pesawat berikutnya yang berkorban adalah Cooper dengan menyuruh Cass melepaskan pesawatnya. Singkat cerita, Cooper ini masuk ke lubang hitam dan mengalami kerusakan parah di pesawatnya karena tarikan gravitasi yang sangat tinggi. Sehingga ia harus terpaksa keluar dari pesawat itu dan terpental ke singularitas, yaitu pusat lubang hitam, dan masuk ke ruang dimensi kelima. Di sana terdapat banyak sekali memori dari Murph dan berlokasi tepat di belakang rak buku kamar Murph. Cooper berteriak agar Murph mendengar teriakannya, tapi semuanya itu sia-sia. Nah, di sini adalah scene jawaban di awal film tadi, kenapa buku-bukunya itu bisa jatuh sendiri gitu. Cooper menjatuhkan buku-buku yang sama persis seperti scene awal. Nah, di sini dapat dikatakan kalau mereka tuh terhubung dengan masa lalunya gitu. Murph yang menyadari emang ada yang janggal di kamarnya dulu itu, langsung mencoba menjatuhkan beberapa buku di sisi yang sama saat hantu itu menjatuhkan buku itu. Ya, Murph menjatuhkan buku yang sama dengan kode Morse yang sama dengan artian yang sama, yaitu stay. Sampai akhirnya Murph sadar kalau ternyata selama ini makhluk yang dianggapnya hantu di masa kecil itu adalah ayahnya sendiri di masa depan untuk menyelamatkan dunia lewat gravitasi. Di ruang 5 dimensi ini, TARS ternyata masih hidup. Di sini Cooper berkata kepada TARS kalau bukan mereka yang membawa kita kemari, kitalah yang membawa diri kita sendiri. We brought ourselves. Sampai akhirnya Cooper menyadari kalau ternyata mereka tak memilih Cooper melainkan Murph dengan tujuan untuk menyelamatkan dunia. Kepada Murph apa yang sebenarnya terjadi di lubang hitam yang dapat digunakan untuk menyempurnakan persamaan gravitasi itu. Cooper memiliki rencana untuk memberikan informasi ini dengan gravitasi. Cooper meminta TARS untuk mengirim kode kuantum yang TARS dapatkan untuk merevisi penelitian dari Profesor Brain yang salah itu. Caranya adalah dengan menerjemahkan data kuantum ke kode Morse yang kemudian akan diberikan kepada Murph dengan cara menggerakkan jam tangan yang pernah diberikannya kepada Cooper sebelum dia pergi. Awalnya TARS tidak yakin kalau Murph akan mengambil jam tangannya kembali, tetapi Cooper tetap percaya kalau Murph akan mengambil jam tangan yang pernah diberikannya itu. Because I gave it to her. Sampai akhirnya pada saat Murph akan meninggalkan kamarnya, ia mengambil jam tangan itu dan berhasil mengetahui kalau ayahnya lah yang sedang memberikan kode Morse melalui jarum jamnya itu. Kemudian Murph memberitahu kakaknya kalau ternyata ayahnya akan menyelamatkannya. Tom pun bingung dengan apa yang dikatakan Murph.
Singkat cerita, Murph berhasil memecahkan data kuantum dalam bentuk kode Morse tersebut sehingga persamaan gravitasinya sudah sempurna. Di sisi lain, Cooper kemudian terlempar keluar dan terdapat scene di mana Cooper yang sekarang ini bertemu dengan Amelia dari masa lalu yang baru saja masuk ke lubang cacing bersama dengan Cooper yang sempat bersalaman dengan Cooper persis seperti apa yang terjadi pada saat pertama kali masuk ke lubang cacing di awal film tadi. Sampai akhirnya Cooper keluar dan ada di orbit dekat planet Saturnus dan hokinya Cooper berhasil diselamatkan oleh pesawat Ranger. Saat terbangun, ia sudah berada di stasiun Cooper, tempat tinggal sementara manusia yang mengorbit di planet Saturnus, di mana ini semua berkat anaknya Murph yang juga terdapat fakta menarik nih. Kalau ternyata Cooper sebenarnya sudah berusia 124 tahun. Jadi bisa dibilang apa yang Cooper lakukan tadi itu berhasil mengubah masa depan dan menyelamatkan umat manusia dengan cara meninggalkan bumi. Kemudian Cooper berkeliling dan melihat bahwa semua yang ada di stasiun ini mirip seperti keadaan bumi, bahkan ladang jagungnya pun mirip seperti sedia kalanya itu. Bedanya di stasiun ini, keadaan udaranya itu bagus dan tidak berdebu seperti pada saat di bumi itu. Dan ternyata TARS pun ikut terselamatkan dan Cooper memperbaiki kerusakannya itu. Singkat cerita, Cooper pun akhirnya bertemu dengan anaknya Murph yang sudah tua dan bersama keluarga besarnya. Murph pun menceritakan kalau dia bisa melakukan ini semua karena hantu itu, yang ternyata adalah ayahnya sendiri. Because my dad promised me. Kemudian Murph memberitahu kalau masih ada satu misi lagi, yaitu Cooper harus pergi ke planet Edmund untuk menemui Amelia. Di akhir scene diperlihatkan Amelia yang sudah sampai di planet Edmund dan dapat dilihat kalau ternyata Amelia sedang melakukan plan B sehingga peradaban manusia akan berlanjut di planet Edmund ini. Keadaan planetnya juga nggak se-ekstrim dengan yang ada di planet Miller dan planet Dr. Man. Dan film pun berakhir. Mimin yakin nih pasti banyak di antara kalian yang masih bingung dengan fiksi ilmiah yang ada di film ini. Mimin mungkin akan memberikan penjelasan untuk setiap teori-teori dalam film Interstellar ini. Kalau kalian setuju, Mimin akan jelasin alur cerita film fiksi ilmiah lainnya. Oke deh, sampai berjumpa di penjelasan alur cerita film selanjutnya.